amarah itu berasal dari kesedihan yang tidak bisa kamu ekspresikan. Dan kesedihan berasal dari amarah yang tidak berani kamu ungkapkan. Sekarang orang sering bilang, yang penting gue kan bahagia ya Beb, kan gue yang penting gak rugiin lo ya Beb, yang penting gue happy gitu. Kalimat itu tuh menurut aku udah lebih sering menghancurkan keluarga, merusak relationship dibandingkan memulihkan loh. Hi ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Elrika. Dan hari ini saya lagi alone ya, gak ada Mandy karena dia lagi berhalangan. So hari ini kita ada tamu spesial, kedatangan seorang perempuan cantik, manis ya, seorang presenter, penulis buku, wah pokoknya multi talenta banget. Please welcome Kak Sofi Navita. Selamat datang. Terima kasih. Akhirnya bisa datang ke sini. Akhirnya loh. Setelah sebelumnya kita waktu pandemi harus lewat cuman Zoom. Iya, Zoom doang. Audio only. Audio only ya? Iya, waktu itu audio only. Oh, cuman iya. kita maksudnya kan memang maksudnya pendengarnya kan cuman audio only gitu. Iya, Tapi seneng banget akhirnya ketemu. Iya. Gitu. Iya. Tadi udah sempet curhat-curhat sedikit. Biasalah ibu-ibu ya. Iya. Nah hari ini tuh kita bakalan banyak ngobrol kayaknya tentang produk terbaru ya dari Ibu Sofi Navita. Ini aku mau spill dulu bukunya. Hati yang Gembira Adalah Obat Si Paling Overthinking. Yeah. Nah aku kemarin udah sempet baca sedikit sih, gak sampai habis. Tapi jujur aku terberkati ya. Kayak diingetin lagi gitu. Maksudnya awal-awal about identity and everything gitu. Mungkin kita langsung aja. Boleh, kita langsung. ngobrol. Gimana sih ceritanya awalnya ada buku ini Kak gitu. Yang ini ya, Yang si paling ini. overthinking ya. Jadi buat teman-teman yang belum ngeh ini siapa sih gitu. Aku itu kan memang basicnya I am a TV presenter sama MC kan ya. Seni peran juga aku lakoni dulu. Kalau teman-teman mungkin yang agak senioran kali yang inget ya, kalau yang lebih muda dari kita mungkin gak ya El, yang zaman dulu tuh aku tuh awalnya di seni peran itu karena sinetron Lupus Milenia, lalu mulailah beranjak ke film dan yang lain-lain. Nah buku itu gak pernah cross my mind kalau suatu saat aku akan menulis buku. Iya. Tapi ketika 2016 datang dan waktu itu kami sekeluarga memasuki musim di mana gue sebagai ibu yang bisa bekerja dan tanpa bermaksud menyombongkan diri, pinter kok cari duitnya, bisa gitu. Kayak kamu gitulah, pinter pokoknya. Aduh amin ya. Pinter pokoknya, ngerti gitu. Oh ini nggak bisa, oke ini gitu ya. Pokoknya Cekatan banget cekatan ya. gitu, cek gitu. Itu harus menepi dalam hidup. Kita masuk sebuah musim di mana waktu itu anak-anak waktu itu beranjak remaja waktu itu ya, waktu itu umurnya masih 12 dan 9 dan aku kayak I just knew that aku harus ngerem, harus ngerem karena anak-anak ini hanya masanya sekian lama sebelum nanti mereka keluar dari rumah, kuliah. Habis dari kuliah jangan harap mereka akan kembali seperti anak-anak burung kita, dia kerja, keluar dan Iya. terus di luar ya. Terus ya dia cari pasangan ya, sudahlah, udah begitu udah sampai di situ udah sampai gate-nya nih gitu kan. Jadi waktu itu aku berpikir itu, walaupun waktu itu nggak ngerti ya nanti di ujungnya kalau udah sampai gate di mana, ayo nak coba terbang gitu, belum ngerti, cuman aku tahu aku harus menepi. Tapi juga karena ada satu permasalahan hidup keluargaku waktu itu, aku adalah anak yang perlu waktu lama sekali untuk bisa akhirnya berdamai dengan papaku sendiri gitu. Jadi keras nih, papa tuh keras dan bukan cuma masalah keras, dia juga mungkin membawa luka-luka batin dia waktu kecil dan akhirnya ditularkan ke aku dan aku menerima bebannya gitu. Dan anak pertama soalnya kan, mama juga tanggung jawabnya semua di anak pertama biasanya. Tanpa mereka sadari sebenarnya ya. Kadang-kadang kita juga sebagai orang tua pasti pernah melakukan kesalahan itu, berharap kalau anak pertama udah kuat aja dulu loh, ngertiin aja dulu, lu pasti udah pokoknya nanti dijelasin. Yang adalah nggak pernah dijelasin juga, tapi harus bisa kuat. Adik-adik ada 3 gitu kan. Nah itu ternyata cukup menggoyang duniaku ketika aku kecil. Long story short, balik lagi ke 2016 ketika menepi itu,
adalah di dalam diriku apa ya, rasa ingin bangkang gitu. Kenapa sih harus menepi begini? Kayaknya bisa deh tetap aku sambil kerja sambil apa beresin ini urusan emosional gitu kan. Tapi kan Tuhan menyatakan enggak akan bisa. You don't know jalan di depan bakal kayak apa. Udah menepi aja gitu. Plus akhirnya dipaksa untuk menepi karena aku sempat sakit pada saat itu dan ini aku kita sempat bahas juga ya waktu itu ya. Sempat kita bahas yang sebelumnya ya. Iya, kita sempat bahas itu. Jadi kayak semua hal yang aku berusaha biasanya nih si Sofia yang dulu adalah jalan ini tutup, set, udah nyari lagi celah aja, set, cekatan sekali cepet, memang. Iya. Wah ini bahkan belum tutup, baru mau tutup, gue udah lihat jendela di sana gitu kan. Bakat overthinking berarti ya. Udah. Itu tapi dari dulu bakat overthinking ya. Kalau aku inget-inget sekarang sih iya ya. Dari kecil emang gak? Aku rasa iya ya, karena selalu dipaksa oleh kehidupan untuk mengerti keadaan gitu. Jadi harus kayak istilahnya kita harus berpikir ke depan ada apa-apa. Jangan gitu sampai ya. salah melangkah. Nanti malah bikin orang tua marah. Nanti malah ini malah itu gitu loh. Jadi ya karena akhirnya udah deh 2016 mau ngapain gitu. Ternyata ada juga rasa rindu order gitu ya. Kan biasa cerita. Biasa ngomong, biasa ketemu orang. Ya udahlah sekarang jauh dari orang-orang yang aku tahu di industri ini di Bali saat itu, nulis aja kali gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya. Walaupun sebelumnya udah pernah, ini kalau ditanya awal mula menulis secara profesional dalam arti menerima bayaran, itu saya harus berterima kasih kepada yang namanya Mas Ulin Yusron. Waktu itu dia adalah pemretnya Berita Satu. Dan dia minta aku untuk tulis setiap minggu itu kolom. Awal-awalnya senang gitu ya. Rubrik aku kayak in charge of one kolom lah gitu. Awal-awalnya senang, lama-lama aku kesel. Tiap minggu diteleponin mulu, deadline mulai gak menyenangkan ini ya gitu kan. Ternyata dari situ aku belajar, setiap kali overthinking ada ide langsung tulis dulu aja. Nanti dari situ kita kembangin. Jadi kayak punya bahan kue, ntar tinggal mikir deh mau bikin rasa vanilla atau apa gitu. Nah, karena latihan di situ di 2014 ke 2015, akhirnya aku pede untuk nulis buku. Nah, itulah buku pertama. Buku pertama itu ya. Hati yang Gembira Adalah Obat . 2020 terus temukan rasa utuhmu, temukan hidup. 2024 ini lahir. Hati yang Gembira Adalah Obat, si paling overthinking. Harusnya judulnya si paling overthinking aja. Tapi ini memang match dengan keadaan sekarang loh Kak. Iya ya. Iya, kayaknya banyak banget, maksudnya apalagi generasi now ya, itu banyak banget Z yang overthinking. Iya kayaknya ya. Z itu banyak banget kayak overthinking, anxiety. Ya, all about the mental health, pikiran. Tapi kan semua itu sebenarnya aku percaya tuh dari pikiran ya. Semuanya tuh dari pikiran. Nah, aku pengen tanya tuh sebenarnya gini, kalau ke Kak Sofi itu kan memang tadi mungkin ada bakat ya dari kecil karena keadaan. Potensi, karena keadaan juga ya. Iya. Turning pointnya kapan sih Kak? Turning point apa nih? Jadi misalnya dari dulu kayaknya menyadari kalau bahwa overthinking itu is not good loh. Gitu. Sampai akhirnya kan terjadilah buku ini kan ya sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya aku lanjutin tadi cerita ya. Harusnya ini judulnya si paling overthinking. Overthinking tok ya. Lalu penerbit sempat usul begini, kenapa nggak tetap dipakai Hati yang Gembira Adalah Obatnya? Karena itu buku pertamanya Kak Sofi, mereka bilangnya gitu, yang ya bisa dibilang cukup sukses lah untuk penulis pertama kali pada saat itu 2016. So aku bilang basi kalau pakai yang lama lagi, udah aja sih paling overthinking. Gitu ya. Lalu Mas Pongki sebenarnya yang bilang, "Bang, nggak apa-apa. Hati yang Gembira Adalah Obat itu adalah hari dimana hatimu diubahkan Tuhan. So always come back to that point. Ketika kamu dalam hidup itu merasa lost lagi dan merasa frustrasi atau apa, balik aja lagi ke situ. Karena itu kan waktu kamu time frame kamu diubahkan itu gitu. Iya, terus si penerbit juga bilang, iya benar-benar, coba ya kita pikirin secara marketingnya. Mas Pongki yang bilang kalau gitu nggak apa-apa, dia tetap jadi time frame. Ini series. Jadi kayak Chicken Soup. Kan ada macam-macam tuh, Chicken Soup for the Soul, banyak ada buat segmennya. Nanti dari situ kamu mau bikin lagi itu nggak menarik apa-apa. sih memang. Iya, ternyata ini bikin aku lebih happy juga saat mengetiknya. Kok lebih ringan gue dibandingin pas cuma hanya dengan time frame si paling overthinking tuh kayak I overthink everything jadinya. Udah biasanya iya, sampai aku bilang gini ke Mas Pongki, kok aku balik jadi Oon lagi ya gitu. Kenapa?
kemarin-kemarin udah sembuh loh, ini udah nggak gini. Kok karena judulnya sih paling overthinking, setiap bab aku balik lagi ngelihat, dibacain lagi gitu. Aku kutak-atik itu udah sampai udah mau penerbit masukin percetakan, aku masih sama editorku, Mbak, ntar lu Mbak, Mbak Sofi udah stop. Perfeksionis ya ibu-ibu. Stop gitu. Ternyata setelah aku pikir-pikir, wah gila ya. Ternyata kalau kita pernah punya bakat sesuatu yang katakanlah kurang baik ya. Ya tentunya nggak selalu kurang baik juga. Kadang-kadang memang ada beberapa hal yang kita perlu overthink. Betul. Supaya kita nggak anggap enteng. Tapi kalau si overthink ini udah jadi infinity pool, yang rugi kan kita. Iya. Jadi ketika aku menyadari, oh ternyata bakat ini masih suka berusaha menjajah hidupku. Ya udah deh, emang udah keluarin aja deh buku ini gitu. Ini buku nggak hanya buat teman-teman yang membaca, buat gue juga gitu. Jadi baca, stop it Sof, stop it udah. Reminder ya. Reminder gitu. Kalau you can only do so much dan nggak usah takut orang ngomong apa atau bakal diterima masyarakat apa enggak. Yang penting di time frame yang kita dikasih berkarya ini ya lakukan aja yang kita bisa. The best udah. Setuju sih. Aku pas baca juga aku merasa diingatkan ya gitu. Balik lagi gitu kayak awal-awal kan gitu kan lebih kayak your identity and stuff like that gitu kan. Iya, ada bab tentang identity ya. Kan balik lagi maksudnya ya semua itu pikiran juga maksudnya apapun yang kita pikirkan belum tentu terjadi kan sebetulnya gitu. Dan nggak boleh dibiarkan liar. Iya. Ya kan. Begitu ada rumput liar tebas langsung. Iya benar. Kalau nggak nanti bunga-bunganya nggak tumbuh. Iya dia makin merajai. Ini aku banyak diingatkan dari buku ini. So mungkin teman-teman nanti yang nonton juga kalau penasaran langsung aja. Ya, silahkan ya. Nah cuman aku sekarang lagi kayaknya mau ngulik lebih kayak Kak Sofi nih. Kan aku baca dari awal nih buku buat Sofi Navita usia 12 tahun nih. Oh ya pas ya pengantar kan? di depan pas depan kan. Emang dulu kayak gimana sih Sofi Navita usia 12 tahun tuh? Jadi membutuhkan waktu lama banget buat aku untuk akhirnya belajar. Baik itu lewat para ahli ya. Aku sempat mendatangi mereka, baca buku untuk tahu bahwa kita yang ada di hari ini itu terbentuk dari kita yang dulu. Ya of course lah ya, tapi maksudnya betul-betul ada struktur di mana kita yang dulu itu bila sempat ada satu luka batin yang belum kita selesaikan, bahkan tidak kita sadari, bahkan berusaha kita kubur gitu ya. Yang kalau sekarang bahasa kerennya inner child wound ya, atau bahkan inner child trauma, which is worse actually menurut aku. Itu harus diakui dulu. Setelah diakui, diterima dulu. Jadi ini dua penting menurut aku. Akui itu terjadi, terima kalau itu harus terjadi pada saat itu. Masalahnya banyak dari kita termasuk saya, akui nih, iya saya dulu gini, bapak saya galak banget, terus ini itu saya ya mengalami dan bukan untuk menjelekkan almarhum bapak saya, yang dia tahu pada saat itu gitu. Jadi ketika mengalami kekerasan secara abuse kata-kata atau bahkan misalnya deh matematik nggak bisa dikit aja gitu ya, terus dia bisa tuh dengan santainya ngetok kepala aku pakai pensil yang tebal banget. Itu yang menyakitkan lebih ke tindakannya daripada di kepalanya gitu ya, ngerti ya? Rasa ininya. Aku segitu failure-nya ya buat orang tuaku gitu. Jadi padahal setelah aku udah lebih tua ini, udah jadi orang tua juga, aku menyadari bahwa ternyata bapakku sendiri pada saat itu belum bisa menyelesaikan permasalahan dia sendiri yang mungkin luka batin dari dulu. Sehingga aku berpikir gini, kenapa ya setiap kali bapakku ngeliatin aku, look at me gitu ya, yang aku rasa adalah sinar mata kekecewaan. Jadi aku selalu bertanya, overthinking, aku salah ya, oh ini gak boleh ya, mungkin besok gak gini deh gitu. Gitu. Jadi anak yang gak pede, yang gak apa gitu. Sementara sebenarnya setelah saya belajar dari pakar-pakar ini, gak mutlak begitu. Jadi kadang-kadang memang orang tersebut lagi dalam time frame pikiran dia sendiri, kecewa sama diri dia sendiri, pas ngeliat ke anaknya yang terpancar tersalurkan. Itu. Ya. Jadi kita sebagai orang tua harus hati-hati sekali. Kalau lagi mikir jangan terlalu kejauhan. Punyalah jurnal, tulis setiap hari supaya kita bisa tumpahin sampah emosi kita di situ. Karena anak itu polos sekali. Kita lagi mikirin, tiba-tiba mungkin kita kesel sama bapaknya atau apa gitu kan. Terus, "Mama,
Terus kita ngelihat dia tapi masih dengan sinar, Iya. kok kesel sama bapak lo nih gitu. Karena Padahal anak itu kita nggak usah ngomong loh. Anak itu ya salah nih kayaknya gitu. Jadi gimana ya gitu. Nah, jadi menurut saya sih itu luka batin yang salah satu luka batin yang cukup foundational buat aku di 12 tahun itu. Ketika waktu itu saya dibawa pulang ke Indonesia, kan aku lahir besar di Singapura. Di Singapura, ya. Support system di sana gitu. Jadi opung, nenek kakek ya di sana. Keluarga semua di sana Semua ya? di sana, semua di sana. Jadi ketika dibawa pulang ke negara asing, buat aku asing dong kan. Iya, karena selama ini di sana gitu kan. Walaupun dibilang kamu orang Indonesia, oke gitu. Tapi apa ini, begitu balik ke Jakarta nggak ngerti ini apa. Bahasanya juga struggle juga ya waktu itu. Struggle banget. Bahasanya nggak fasih. Baru juga mulai belajar dengan terbata-bata dengan bahasa Indonesia yang masih berlogat Melayu. Ketemulah orang yang logatnya Jawa gitu kan. Nggak Loh paham iki apa juga. meneh, ngomong apa lagi dia gitu. Ini bukan bahasa Indonesia gitu. Jadi ya gitulah, masih nggak ngerti gitu. Memang cita-cita ayahku adalah nggak bisa, kalian semua harus ngerti bahwa kalian ini orang Indonesia. You have to come home to Indonesia. Tapi waktu di sana pakai mother tongue Indonesia? Inggris. Oh, Inggris juga. Iya. Oh, that's why ya. Iya, dan kalau orang bilang alah kan di Singapura Singlish. Asal lo tahu ya, ibu gue itu paling marah kalau kita di rumah Singlishan. Jadi nggak boleh. Lu Singlish di luar boleh sama teman-teman lo. Di rumah speak proper English gitu, karena ini berguna untuk hidupmu nanti gitu. Dulu ya yang aku ingat ibuku gitu. Jadi ketika akhirnya dibawa pulang ke sini itu sebenarnya waktu itu, dan sekarang saya bisa cerita dengan lebih gamblang karena waktu ketemu El itu papaku belum meninggal kayaknya saat itu. Papaku tuh udah meninggal dan akhirnya banyak hal yang terjadi pemulihan sebelum dia meninggal. Dengan mama juga terjadi pemulihan secara emosi. Saya udah lebih bisa bercerita bukan untuk buka aib keluarga, tapi lebih ke ngasih harapan buat yang lagi nonton dan dengar. Ada harapan kok, tapi kita harus jalan terus ke arah pemulihan itu. Jangan udah tahu harus pemulihan, kamu avoid terus. Apa yang kita tidak inklusikan, itu setuju banget sih. Ikut terus, akan terus menggaruk. Mau sadari sisi kanan kiri bocor. Gak bisa, you have to face it gitu. Jadi sekarang aku udah lebih bisa cerita lebih ringan karena mama juga udah terjadi pemulihan dengan mama juga ya. Oh, sebelumnya sama mama juga ada isu? Sebenarnya nggak ada isu, lebih ke gini. Why ketika aku yang paling digalekin sama papa dibandingin adik-adik ya, menurutku ini kan point of view aku. Why you keep silent? Oh, nggak ada usaha untuk kayak membela atau anything. I see. Lalu setelah udah jadi istri dan akhirnya terjadi heart to heart ngobrol sama mama, aku akhirnya tahu kalau mama bilang sometimes kita bahkan sulit untuk membedakan ketika menjadi istri dan menjadi ibu. Itu dek langsung aku. Oke. Kuat banget nih nyokap gue nih. Ini kuat banget nyokap gue kalau sampai begini. Sifat suami yang keras. Tidak hanya dalam menghadapi hidup, tapi juga kepada anak-anaknya, terutama gue gitu ya pada saat itu. Lalu si ibu bingung nih, gue harus jadi istri atau jadi ibu, which one? Karena sifat suami keras kan, kalau misalnya dia bersuara menentang sedikit, pasti selek juga. Nanti ribut, repot lagi. Kalau enggak, jadi sempat terjadi kok pemulihan lebih ke arah gini. Jadi mama ngomong, mama cuma minta maaf untuk hari-hari di mana itu yang terbaik yang aku bisa. Tapi saya selalu berdoa, I know kamu akan jadi anak yang kuat gitu. Sebagai anak pertama lah ya. Jadi aku selalu mikir, gila ya anak pertama ini. Bukannya mengagung-agungkan anak pertama ya, tapi gila sih bebannya. Betul. Gila, bebannya itu menurut aku memang ya orang tua juga pertama kali jadi orang tua. Dia juga eksperimen kali ya, maksudnya ini salah ya, oh besok gini. Kalau sama adiknya kan udah lebih sedikit fasih lah, walaupun of course beda orang, beda karakter. Tapi kalau dengan mama kemarin juga akhirnya terjadi omongan heart to heart yang I actually am very very grateful ya punya ibu seperti ibu saya gitu. She's very strong, tapi juga orangnya tipe yang kalau udah move on, tidak berlarut-larut. Ya. Kalau aku lebih mirip bapakku, kalau udah ini pikirin terus gimana ya biar bisa lebih baik lagi nih solusinya, lebih baik lagi solusinya gitu. Ada itunya gitu. Jadi aku mulai melihat dalam diriku, oh
ininya sifat mama, tapi sifat papa banyak banget. Nah itu your question, 12-year-old self itu adalah itu ketika pindah dan ketika pindah itu sebenarnya sudah ada ide itu, cuma kok ya aku sayangkan kejadiannya waktu itu aku lagi nggak bisa PR matematika gitu, terus papaku marah, terus dilihat oleh almarhum opungku, mamahnya mamaku, dan dia nggak setuju dong cucunya dimarahin. Ini sebenarnya kegiatan daily kok, kita udah pernah lihat ini pasti di rumah tangga kita gitu, kayak ya namanya nenek mana ada sih yang suka kalau cucunya dimarahin, ya kan? Lebih sayang nenek daripada ibu kayaknya gitu kan. Nah tapi ketika itu terjadi mungkin dua-duanya juga lagi ada entah apalah background mereka gimana kita nggak pernah tahu, terus tercetuslah keributan. Jadi lebih ke apa ya, kasarnya gini, lu gak usah ngatur cara gue didik anak gue. Sementara opung gue lu tahu apa, hari-hari lu kerja juga lu titipinnya sama gue. Ini daily, daily. What I'm telling you is very daily gitu. Nah ternyata hal itu bisa menyakitkan untuk seorang anak 12 tahun karena yang aku tahu, loh gara-gara aku loh terus berantem. Terus gak nyampe seminggu kita udah pack our bags pindah ke Indonesia gitu. Selamanya sampai umur 40 tahun dulu tuh 2016 aku pikir itu gara-gara aku. Tapi bukan itu ternyata. Ya enggak, di balik itu mereka ternyata udah ada plan lain gitu. Memang udah ada plan, tapi memang antara mertua dan anak ini memang ada hal yang harus mereka selesaikan juga sendiri. Oh, that's gitu. Why. Dan semua itu aku lihat pada saat nenekku meninggal tuh tahun berapa tuh ya, 2012 aku lupa, sekitar segitu 2010. Itu aku lihat. Jadi papaku berdamai dengan, they have their own conversation lagi, baru bisa pergi gitu. Terus waktu papaku juga sama aku dulu conversationnya gitu, baru lancar gitu. Jadi kayak you see if you don't fix it, benar sih, dia akan menghantui dan membebanimu. Apa iya mau hidup kayak gitu? Nggak bisa, you cannot run. That's why mungkin Kak Sofi juga nulis di situ dulu itu very unhappy ya. Bukan very unhappy, hard to be happy, beda hard sih. To be happy. Jadi ya anak-anak kan, anak-anak tetap gitu. Tapi ketika anak lain mungkin lebih natural untuk bisa happy, aku agak lebih harus ada gini ya. Oke, happy lagi gitu. Oke. Karena selalu ada aja yang jadi beban pikiran gitu. Jadi udah masih kecil aja udah mikirnya udah berat ya sebenarnya. Berat. Ya kan kita nggak pernah tahu ya waktu dengan itu setiap hari. Waktu kita dikandung ibu kita. Makanya kan kalau dibilang it's all connected ya sebenarnya. Iya, perempuan-perempuan kalau hamil tuh beresin deh urusan emosionalnya. Aku percaya banget sih segala itu macam. Kan si anak tahu. Iya. Mau kayak apapun kita bilang, tenang ya nak, mama akan jaga kamu ini walaupun keadaan kayak begini. Dia tahu. Jadi I think actually bukan cuma ngurusin emosionalnya, spiritualnya. You have to be more spiritual. Harus semakin mencari Tuhan supaya apa? Anak ini juga tahu, oh kalau lagi susah mama tuh cari Tuhan. Kalau lagi senang mama tetap cari Tuhan. Iya. Itu akan jadi pegangan dia juga. Iya. Ya, I believe that sih. Di DNA-nya. Instead of kalau lagi susah mama panikan ya ternyata. Kalau lagi susah mama ternyata gampang frustrasi gitu. Iya. Aku belajar banyak juga sih untuk, maksudnya selama ini ya pasti setiap orang juga pasti punya family problem yang masing-masing ya. Gitu. Cuman begitu kita jadi orang tua, mungkin that's why juga kita bisa more connected gitu. Mungkin dulu dia kayak gini maksudnya lebih memahami kali ya, kayak Kak Sofi juga memahami, oh dulu mama seperti ini karena ini gitu. Iya. Itu udah terbaik. Itu udah harus dia lakukan karena dia nggak tahu lagi harus cara apa gitu. Jadi lebih ke berdoa, anak ini pasti kuat deh. Walaupun dia ibaratnya kalau kata orang cong mulu sama bapaknya gitu ya. Pasti aku yakin doa buat aku ekstra sih. Yakin. Udah itu aja menurut aku anugerahnya. Although yang aku ceritakan di sini kan sebenarnya banyak masalah lain yang aku nggak bisa cerita lah. Namanya family problems ya. Tapi kurang lebih supaya bisa mengerti kenapa sih overthinking tuh dari mana. Semoga dengan aku cerita sekelumit ini, yang mana aku cerita setelah udah terjadi pemulihan guys. Jadi solusi sudah ada, sudah beres, tidak ada lagi kepahitan. Tapi semoga ini bisa menjadi semangat untuk teman-teman yang mungkin gue lagi melalui lembah ini nih, kok gak enak banget. Akan ada enaknya kok. Tapi pas jalan itu memang sakit gitu, nggak apa-apa jalan. Tapi terus. Berarti kuncinya asal tadi ya bisa menerima ya.
mengakui dan menerima. Iya. Dan actually you do something juga kan sebenarnya untuk bisa over the boundaries. Kan kita selama ini misalnya Kak Sofi dulu punya masalah dengan papa atau mama gitu kan, itu kan yang menjadi batasan sebenarnya. Titik baliknya tuh kapan begitu Kak Sofi, oke, gue tahu ini harus diperbaiki, ini yang menjadi penghambat gue. Itu tuh kapan Kak actually? Penghambat gue dalam menghadapi hidup gitu Betul, kan. maksudnya kan jadi kayak ada yang membebani gitu. Betul. Dan akhirnya lama-lama kita mulai baper yang gak jelas. Kok teman-teman gue lebih cepat maju ya? Gue enggak. Teman gue kalau begini ini jadi, kok gue lebih susah. Gue tuh pasti lebih susah deh kalau ngapa-ngapain. Kita mulai ngeluarin kata-kata yang jadi racun, hati-hati gitu. Terus pikirannya jadi kemana-mana ya kan? Padahal sebenarnya ada PR yang belum dikerjakan gitu. Dan kita berusaha menghindari terus PR itu karena apa? Kita baru mengakui terjadi luka batin, tapi kita gak mau terima karena kita mikir gini, ya itu kan bukan salah gue kan waktu itu masih kecil, harusnya orang tua dong yang lebih pinter, lebih dewasa. Harusnya orang-orang tua yang di sekitarku dong gitu kan. Kayak waktu yang papaku sama nenekku itu yang gara-gara aku gak bisa matematika kan. Aku kan patah hatinya adalah dua orang yang adalah otoritas di atas aku ribut. Karena aku si rakyat jelata ini, aku salah gitu kan. Tapi kalau aku terus ada di dalam ranah tidak mau terima, yang terjadi adalah ya mereka dong harusnya lebih tahu, kan lebih tua. Jadi kayak menyalahkan juga ya sebetulnya. Sementara orang itu hanya bisa memahami dari level pemahaman dia. Itu yang aku belajar dalam hidup ini. Kalau level dia seumur hidup hanya sampai 5 dari 10, selamanya dia akan ada di 5. Jadi membutuhkan kita yang mungkin jangan-jangan gue udah dikasih 6 sama level 7 ya sama Tuhan. Nah, ya aku harus bisa. Itu kan perlu kerendahan hati juga dan mau berefleksi kayak oh iya Tuhan, mungkin kayak aku harus do something juga, mungkin ada aku yang salah atau apa, maksudnya itu loh part itunya tuh. Iya, itu yang paling menyakitkan. Karena kita akhirnya berhadapan dengan diri kita yang ternyata lo gak sekeren yang lo pikirkan gitu. Lo juga sebenarnya ada kok kontribusi yang lo bisa lakukan untuk membuat hidup lo gak semenderita ini, which is don't run from the problem. Problemnya apa? Problemnya lo belum pernah maafin bokap lo misalnya karena seumur hidup sampai dewasa aku merasa dia terlalu keras sama aku gitu. Sampai aku kuliah aja tuh kan aku nggak dikasih izin loh aku kuliah ke Bandung. Oh iya? Enggak. Oh, gak boleh. Jadi maksudnya harus di Jakarta aja? Iya, karena dia kan galak banget kan, maunya harus dia awasi semua bla bla bla. Sementara kan aku nggak paham, maksudnya apa sih gitu. Ya udah kan nggak masuk UI tuh, aku kan mau masuk fakultas hukum dulu. Oke, UI udah nggak masuk. Terus ya udah coba aja di Jakarta. Jakarta semua aku salah-salahin jawabannya. Aku nggak mau. Oh sengaja. Oh baik. Udah umur segitu udah bangkang kan, udah 17-18 tuh kan mulai hati-hati tuh anak umur segitu tuh kalau dari kecil nggak kita nurture ya, itu ya hati-hati kalau dia berbalik gitu karena ada satu amarah yang dia simpen terus kan. Itu based on the connection juga yang tadi ya, makanya that's why ya pengennya keluar aja gitu kan. Iya, karena amarah itu aku belajar dalam hidup begini, amarah itu berasal dari kesedihan yang tidak bisa kamu ekspresikan. Dan kesedihan berasal dari amarah yang tidak berani kamu ungkapkan. Udah itu puter-puter aja berdua itu. Berarti dulu Kak Sofi merasakan itu? Sedih sebenarnya. Sedih ya? Ya, tapi kan sebagai posisi anak susah kan melawan otoritas. Betul. Ya udah, ketika udah dewasa, ya gue mau cari jalan gue sendiri aja. Yang adalah nggak bener juga cara begitu. Ini kalau ada anak-anak umur 17-18, dengarkan wahai anak-anak, jangan. Karena hidupmu akan lebih susah kalau kamu melakukan itu. Kalau udah keburu melakukan itu, sekarang kamu keluar dari rumah orang tua, nggak mau urusan sama mereka lagi. Kamu harus cari jalan untuk ada pemulihan. Mungkin it will take 1 year, 2 years, 3 years. I don't know. Bahkan mungkin if you're lucky 3 months juga bisa. Tapi harus ada yang mulai duluan. Itu exactly. Karena kadang ini yang aku lihat ya, beberapa kasus juga maksudnya reflect dari keluarga sendiri juga gitu kan. Maksudnya both itu parents dan juga anak sama-sama gengsian gitu, kayak enggak lah mestinya dia duluan. Nah yang itu tadi kalau nggak merasa ada something urgent yang harus diselesaikan tuh mungkin kayak ya udahlah biarin aja, jalanin aja
nanti juga ketemu nanti gitu. Nggak ada nanti ketemu. Tapi nah itu nggak ada. Kapannya kalau misalnya kita nggak start itu kan? Nggak ada. Karena cucian kotornya kamu bawa kemana-mana. Iya. Boro-boro bawa ke laundry, tapi bawa dari satu rumah ke rumah lain, kamu ceritain lagi, bete, gue mah di rumah begini gitu ya. Betul. Tambah lama cuciannya tambah bau. Iya. Nggak ada yang cuci. Dan itu berarti maksudnya aku juga percaya banyak orang-orang kayak dari mental health atau mungkin kayak anxiety or anything lah you say. Itu tuh asalnya rootnya dari keluarga sih. Iya. Gitu. You know where to go. Tentunya sebelum ketemu dengan katakanlah pakar entah itu psikolog atau apapun juga, aku sangat menyarankan cari Tuhan dulu. Karena biarpun mereka pakar, at the end of the day mereka tetap manusia. Ya. Teori mereka mungkin bagus. Ini bukannya mendiskreditkan psikolog atau apa. Ya. Tapi belum tentu itu yang kamu butuhkan di saat itu. Or belum tentu orang itu yang kamu butuhkan di musim itu. Karena aku percaya Tuhan itu sangat invested di dalam karakter kita. Kenapa sih gue lama banget keluar dari masalah ini? That's because you haven't changed your character. Kan Tuhan maunya begitu udah beres, nih ada solusi, it's a happy ending. Tapi setelah kamu sudah punya karakter yang cukup luas untuk bisa menerima berkat itu. Kalau karakternya belum berubah, mau dikasih pemulihan kayak apapun, mau dikasih cuan kayak apapun, you gak bisa terima itu. Malah itu akan merusakmu. Terima duit yang terlalu banyak mungkin, terima cuan yang terlalu besar. Kaget, karena karakternya belum siap. Iya. Gitu. Apakah ini yang terjadi dulu sama Kak Sofi juga? Enggak sih, kalau aku bukan ke arah sana, aku lebih ke arah selalu berusaha keluar dari dalam tanda kutip pemerintahan bapakku, karena aku merasa dia bukan pemerintah yang baik gitu ya. Pemerintahan loh. Ini kalau kita ini quote unquote gitu ya. Ini aku jarinya gini, siapa tahu ada yang cuma dengerin doang sambil nyetrika terus nggak lihat muka aku. Karena biar bagaimanapun juga otoritas itu adalah orang tua. Nggak bisa dipatahkan sih. No debat kalau itu. Jadi kalaupun sekarang ada yang dengar terus bilang, tapi lo belum nggak ngerti aja bokap gue tuh ini misalnya jahat apa brengsek apa gini, nyokap gue tuh gini evil apa. Betul, mungkin kamu benar, itu secara fakta benar, tapi you need to pray for them juga loh. Kalau udah sampai setoksik itu di mana ini nggak mungkin lagi, ya udah healthy boundaries, tapi nggak berarti kamu tidak mendoakan si pemerintahan itu gitu. Itu tetap harus, karena pemulihan itu ujung-ujungnya harus terjadi. Kalau nggak, kamu kebawa terus. Iya. Either lo ngomong, pokoknya gue akan jadi orang tua the best, gak akan seperti bokap gue. And then one day begitu punya anak, frustrasi karena anaknya katakanlah Auban punya gitu ya, gak mau denger. Kebawa lah itu. Kan ada di DNA kita. Itu yang kita lihat hari-hari, habit itu gitu kan. Jadi ketika kita dalam keadaan caught off guard, kita frustrasi, itu jangan-jangan jadi respon kita yang bukan respon, malah reaksi kita yang pertama. Iya, sebenarnya kayak kebawa sih, betul. Jadi harus diberesin supaya bukan lagi kalimat gue pokoknya nggak mau kayak bapak gue atau kayak ibu gue. Nggak bener tuh mereka. Nggak, kalimat yang terjadi adalah itu yang terbaik yang bapak gue bisa. Gue udah mendoakan, sudah ada pemulihan sehingga kutuk itu udah putus di gue sama bokap gue. Ke keluarga gue nggak akan diteruskan itu. Kenapa? Ya karena udah putus, udah korslet di sana udah selesai. Iya. Kita gak bawa lagi sampahnya. Itu keputusan juga di tangan kita ya. Ya, mau apa enggak untuk menjadi agent of change itu, agen pemutus kutuk itu. Karena agen pemutus kutuk itu gak enak banget hidupnya. Karena ya you have to akui tadi dan terima dulu. Emang hidup kamu beda sama hidup orang lain. Tapi jangan bandingin lembahmu dengan bukitnya orang lain gitu. Setiap orang punya lembah dan bukitnya masing-masing. Iya, betul. Gitu sih. Oke, aku ngeliat Kak Sofi itu kan so far tuh selama ini yang aku kenal adalah sosok yang sangat positif. Aduh. Dan juga memiliki faith yang bagus gitu ya. Amin ya. Gitu. Apakah dari dulu seperti itu Kak? Tidak dong tentunya. Tidak ya. Cencu tidak. Tidak ya. Cencu tidak. Kan ketika aku kabur dalam tanda kutip
dalam tanda kutip kaburnya, karena sebenarnya nggak kabur dong. Aku kuliah kok, beneran aku kuliah gitu. Iya. Dan aku ingin membuktikan Cuman gitu. menghindar lah ya. Menghindar supaya nggak ribut terus. Iya. Aku sedih kalau aku ribut, ibuku jadi sedih gitu kan. Jadi aku berpikir aku tuh beban keluarga. Walaupun ketika aku keluar pun, dan ini aku ngomong ini nggak ada sengat lagi di hatiku ya. Iya. Sama sekali nggak ada. I love my dad so much. Aku bahkan sampai hari ini selalu bertanya, kenapa ya Tuhan setelah kita kemarin pemulihan nggak lebih lama lagi, dikit lagi hidupnya. Aku kan pengen, aku pengen dibelai-belai, disayang-sayang. Kalau aku tahu dari dulu, aku nggak akan keraskan hati, nggak akan keraskan kepala. Aku cepet cari solusi supaya kita bisa peluk-pelukan sebagai papa dan anak gitu. Tapi ketika aku keluar itu dulu, again tanpa sengat aku ngomongnya, papaku tuh sempat ngomong gini, karena kau ini nggak mau nurut sama saya, percuma kau kuliah karena kau nggak akan jadi apa-apa. Kau nggak akan lulus, percaya deh. Kau nggak sanggup gitu untuk S1 gitu. Untuk seorang anak perempuan itu berat sekali loh keluar dari situ. Dengan kata-kata itu. Tapi memang Tuhan baik banget ya. Walaupun itu terngiang-ngiang terus, tapi there was one. Pada saat itu aku nggak sadar. Pada saat itu aku tetap jadi anak yang bangkang aja. Lu udah ngomong gitu ya, udah lihat aja ya. Gue akan buktiin nih ya. Kalau dulu kan gitu ya. Ya, gue akan buktiin nih ya. Gue pulang bawa itu gelar SH, which I did. Yang adalah ketika kembali pun ya karena itu bukan sesuatu yang penting untuk papaku. Dia cuma yang kayak ya emang udah seharusnya, bukan. Kalau sekolah masa nggak lulus gitu loh. Jadi nggak ada approval, nggak ada disanjung sebagai bagus ya nak, ternyata kamu bisa, itu nggak dihargain gitu, kayak dihargain ya. Dia disayang aja lah, disayang bagaikan anak gitu kan. Kan anak seneng kan kalau kita bilang good job gitu kan. Jadi waktu itu karena nggak ada ya udah aku tambah bangkang. Tapi kalau ditanya waktu itu beriman seperti sekarang, ya enggak, jelas. Karena aku pikir aku tiap hari berdoa, Tuhan nggak jawab doa gue. Kok gak dijawab sih, tetap begini, papaku tetap keras. Kayak begitu. Ya, setelah sekarang aku lihat, kalau pakai kaca spion ibaratnya lihat ke belakang, oh Sof, lu juga ada kontribusi. Udah tahu kayak gitu, udah berdoa terus lu pikir kok gak ada jalan keluar. Mungkin lu yang gak mau lihat jalan keluar yang Tuhan kasih. Lu mau jalan keluar lu sendiri. Lihat ya, gue keluar dari sini, gue lulus, lihat gitu. Sementara jalan keluarnya adalah, Dad, maafin ya, aku nanti janji deh, aku pasti pulang lulus kok, nggak akan malu-maluin, nggak akan apa. Walaupun diomelin atau apa, jalan terus aja. Tapi jangan pakai sengat gitu. Kata-kata yang kemarin itu udah harus dibawa ke Tuhan aja. Aku diginiin, gimana ya? Aku harus, instead of awas ya. Jadi udah komunikasi sama Tuhan juga jadinya dulu tuh males, karena mikirnya adalah nggak didengar, nggak dikasih jalan keluar. Padahal jalan keluar dikasih. Jalan keluar dikasih. Kamu keluar dulu kata-kata maaf dari mulutmu. Loh, kenapa harus maaf? Kan aku kuliah. Kan gitu kan ya. Aku kan bukan kayak anak-anak orang lain tuh, lihat tuh. Nakal misalnya, narkoba apa. Aku enggak. Terus merasa lebih baik dari orang lain. Tambah kacau kan hidup. Benar. Ya, I believe that juga sih. Kayak one of the way kita bisa keluar dari itu adalah cara kita untuk berkomunikasi ya. Iya. Menyampaikan juga. Jadi waktu itu sebelum itu sama sekali tidak ada obrolan kayak misalnya, kenapa sih mama tuh kayak gini, atau misalnya papa kayak begini, nggak ada ya Kak Sofi. Jadi kayak emang ego masing-masing aja. Nggak bisa lah, nggak bisa kan orang tua boomers kan. Nggak gitu ya. Otoriter ya. Otoriter banget. Ya karena dia dapatnya dari orang tuanya begitu juga. Lebih parah malah kan sebenarnya. Jadi akhirnya ketika itu terjadi ya susah untuk ada komunikasi. Dan seperti yang aku bilang, itu yang terbaik yang dia bisa. Dia punya masalah-masalah hidup dia secara pribadi yang ternyata dia simpen rapat juga. Dia menganggap dirinya sendiri failure. Jadi aku tahu ini setelah pemulihan itu ya, setelah rekonsiliasi itu. Yes, itu benar-benar miracle itu. Kalau soal itu benar-benar yang papaku udah Alzheimer, udah Parkinson, udah nggak bisa ngomong, udah berkali-kali stroke, udah cuma di tempat tidur aja. And then one day aku kayak dengar suara kalau aku harus ke sana, dan itu tuh aneh karena aku lagi tidur siang. Aku kebangun gitu dan panic attack. Jadi aku udah mengalami panic attack demi panic. Enggak, di Jakarta. Ya. Panic attack demi panic attack waktu itu. Panic attack kayak begitu. Dan panic attack-nya itu udah sampai titik di mana tidur pun bisa panic attack. Oh ya? Kalau kita kan mikir tidur aja. Iya, jadi kebangun karena tapi apa ya? Takut apa? Ada apa gitu.
udah nggak bisa, otaknya udah mentok gitu. Nah, that's ketika aku kebangun itu, terus ada suara yang bilang kalau aku harus ke Harus rumah visit ke papaku. sana. Ya, akhirnya pergi sama Mas Pongki. Itu pak ibuku pas nggak ada, dan Pongki juga saking terperangahnya nggak ngeluarin handphone. Jadi cuma ngeliatin doang. Papaku yang udah nggak ngomong itu ngomong, El. Tunggu, kok lelah nih? Padahal gue dari tadi mager nggak gerak. Ah, itu udah overthinking. Karena kita kayak naik treadmill tapi di pikiran. Sebelum ada diakui dan mengakui dan menerima tadi itu, kita nggak akan pernah bisa jadi parent yang berkesadaran sih menurut aku.